masker, hand sanitizer harus ada, sabun cuci tangan juga harus ada. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan bagaimana untuk pemeriksaan alternator ini dalam kondisi sebelum dibongkar ataupun setelah dibongkar, sebelum kita pasang kembali ke engine. Agar apa? Agar nanti pada saat sudah terpasang di engine, alternator ini betul-betul dalam kondisi sudah ready atau sudah siap. Oke, langsung saja. Alat yang diperlukan adalah multimeter. Multimeter kita siapkan. Nah, di sini kebetulan alternator yang ada ini adalah alternator untuk yang masih menggunakan regulator standar. Nah, saat ini kalian lihat semua ini kondisi terminalnya ini buta, stikernya udah nggak ada, ya. Namun kita masih bisa mencari di mana terminalnya ini, yang N yang mana, yang F mana, yang E yang mana. Oke, langsung saja. Untuk terminal N, ya, nanti bisa kita pelajari dari buku manual. Nah, di sini, yang mana kalau terminal N ini saya hubungkan dengan multimeter. Dan dengan terminal B, kalau merahnya itu di B, hitamnya di N, ingat ini harus mengalir dari warna hitam ke warna merah. Maka ini nanti terjadi aliran arus seperti ini. Nah, ini melalui stator coil, melalui dioda positif. Jadi, kalau hitamnya di N, merahnya di B, harus ada kontinuitas atau hubungan, atau jarumnya bergerak. Kalau kita balik, sebaliknya, arus harus tidak bisa mengalir. Ya. Kemudian kalau antara N dengan massa, ini, apabila merahnya itu di N, hitamnya di massa, maka akan terjadi aliran arus dari massa lewat dioda negatif, lewat stator coil, terminal N, sehingga jarum multimeter harus bergerak atau ada kontinuitas. Sebaliknya apabila kita balik, ya, itu harus tidak bisa mengalir. Ya, ini harus tidak bisa mengalir. Oke, langsung kita praktekkan. Nah, saya hubungkan yang merah pada terminal B. Terminal B ciri-cirinya selain ada isolator, bautnya ini juga lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena arus yang mengalir ini juga besar. Oke, saya hubungkan ke sini. Ya. Kita cek. Ini ada hubungan. Saya balik. Tidak ada. Ya. Saya ulangi, merah pada B, hitamnya pada salah satu yang saya curigai, ini N-nya. Atau nanti kita balik. Ya, ini tidak ada hubungan. Namun ini belum tentu N. Perlu kita cek dengan yang massanya atau body. Nah, ini ada hubungan. Saya balik, juga ada hubungan. Berarti ini bukan N-nya. Kita cari yang lain. Ada hubungan. Saya balik, tidak ada hubungan. Kemudian dengan massa body ada hubungan. Saya balik, tidak ada. Nah, ini adalah terminal N-nya. Nah, kemudian
antara F dan E. F dan E itu ada hambatan dengan nilai tertentu, kurang lebihnya 3 ohm, kurang lebihnya. Nah, kalau ini tadi terminal N-nya, F dan E-nya adalah ini yang dua ini. Nah, ini kalian lihat ada hambatan 3 sekitar 4 ohm. Nah, sekarang untuk membedakan mana yang F dan mana yang E, yang E dengan massa bodi itu hambatannya 0. Nah, ini ya. Ini saya bolak-balik sama saja karena massa ini. Nah, berarti sekarang sudah ketemu, ini adalah massa. Ini adalah massanya. Kemudian ini adalah F. Kemudian ini adalah N-nya. Oke. Kemudian untuk pemeriksaan yang berikutnya adalah pemeriksaan dioda positif dan negatifnya. Caranya bagaimana? Caranya sebetulnya sudah sama seperti tadi. Setelah kita mencari, oh ini kodenya ternyata tertulis di sini, bukan di sampingnya ini. Nah, ternyata betul kan? Ini F, ya. Yang atas ini F, kemudian ini N, ini E. Oke? Nah, sekarang untuk pemeriksaan dioda positifnya. Jadi sebelum alternator ini kita pasang kembali ke mobil, perlu kita cek F dan B dan N. Merah di B, hitam di N, harus ada kontinuitas. Kemudian apabila saya balik, harus tidak ada kontinuitas. Nah, sekarang apa sebabnya apabila dibalik tetap ada kontinuitas? Kemungkinan isolatornya rusak sehingga terminal B-nya itu bersentuhan dengan massa. Kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, ada salah satu dari dioda positifnya itu yang hubung singkat. Nah, yang berikutnya adalah pemeriksaan dioda negatifnya. Untuk pemeriksaan dioda negatifnya adalah antara N dengan massa bodi. Ya, yang mana apabila hitamnya di massa bodi, merahnya di N, harus ada kontinuitas. Ini saya balik, harus tidak ada kontinuitas. Nah, sekarang apa akibatnya apabila seandainya kita bolak-balik ada kontinuitas? Itu jelas dioda negatifnya ada yang hubung singkat. Nah, sekarang juga sebaliknya. Sekarang kalau misalnya antara N dan B maupun N dan E massa bodi, ya, itu dua-duanya tidak ada hubungan, tidak ada kontinuitas. Itu kemungkinannya disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh karena diodanya yang putus. Ya. Terakhir ini tadi sebetulnya juga sudah antara F dan E. F dan E itu harus menunjukkan hambatan kurang lebih 3 sampai 4 ohm. Ya. Nah, sekarang apa sebabnya? Apabila misalkan antara F dan E kita cek tidak ada kontinuitas, itu kemungkinan yang paling besar adalah sikatnya habis. Ya. Lalu yang kedua, karena rotor koilnya putus. Jadi kalau sikat habis atau rotor koil putus, antara F dan E kita cek pasti tidak akan ada kontinuitas. Nah, ini nanti akan menyebabkan apa? Menyebabkan saat kunci kontaknya kita on-kan, arus tidak mengalir ke dalam rotor koil, sehingga rotor tidak menjadi magnet, dan nanti akan menyebabkan pengisian tidak bekerja. Nah, demikian anak-anak untuk cara pemeriksaan dari alternator sebelum kita pasang kembali ke engine. Jadi harus diyakinkan kalau kondisinya sudah seperti yang saya tunjukkan tadi, ya, alternator nanti waktu kita pasang di engine, kita rangkai kembali, pengisian pasti akan bekerja. Demikian atas perhatiannya, terima kasih. Ya, selamat pagi anak-anak. Berikut ini akan saya jelaskan langkah-langkah untuk overhaul dari alternator
yang menggunakan regulator standar. Ini ada unit alternatornya. Kita memerlukan manual book, harus ada buku manual. Kemudian kunci, obeng, dan satu lagi itu adalah kawat untuk menahan dari sikat waktu kita merakit kembali. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, langkah-langkahnya. Ya. Kita buka dulu ketiga baut ini. Usahakan dua tangan bekerja, dibiasakan. Kalau ini sudah ringan, bisa kita putar pakai tangan, atau cara memutarnya biar cepat. Cara memutar obeng gini, kalau udah kendor biar cepat pekerjaannya. Kalau ini sudah kita lepas kedua bautnya, kemudian kita bisa memisahkan antara bagian depan dan bagian belakang dari alternator ini. Kita gunakan ini ada tempat untuk nyuntil. Ya, kita pisahkan, kita keluarkan secara perlahan-lahan. Sekarang antara unit bagian depan dan bagian belakang sudah terpisah. Nah, langkah berikutnya kita pisahkan antara unit stator coil dengan rangka bagian belakang. Iya. Kemudian untuk memisahkan rotor dengan rangka depan itu hanya diperlukan apabila kita ingin mengganti bearing, misalnya bearingnya aus. Jadi selama bearingnya itu tidak bermasalah, ya kita cukup sampai di sini. Kecuali kalau misalnya ini dicek, diputar, misalnya bearingnya bunyi, misalkan karena udah aus. Nah, untuk memisahkannya kita harus ini menggunakan kunci L dan kunci 19 kita buka ya, kemudian ini nanti kita tarik ke depan, maka rotor nanti bisa kita lolos ke belakang. Semua komponen-komponen utama dari alternator dari ini adalah rotornya. Di dalam ini ada kumparan, ya, maka disebut rotor coil. Rotor coil mempunyai kuku-kuku magnet ini, yang mana ini nanti akan menjadi kutub-kutub magnet. Misalnya ini utara, selatan, utara, selatan, utara, selatan, dan seterusnya. Umumnya mempunyai 6 pasang kutub. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah,
kedua ujung rotor koil akan dihubungkan ke slip ring ini melalui ini. Nah, ini dua ini namanya slip ring. Nih. Nah, yang satunya lagi nih. Jadi nanti apabila kunci kontak kita on-kan, arus listrik dari baterai akan mengalir melalui regulator ke dalam kumparan ini. Nah, kalau kumparan rotor coil ini dialiri arus listrik, maka akan timbul elektromagnet, ya, atau kuku-kuku rotor ini akan menjadi magnet, ya. Dan ini bearing atau laker. Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah stator coil. Stator coil ada tiga kumparan, yang mana umumnya untuk alternator mobil disambung model Y atau bintang. Berarti nanti salah satu dari ketiga kumparan tadi akan disatukan menjadi terminal netral. Bisa kita lihat dalam gambar ini. Nah, ini stator coil ada tiga, berarti ujungnya kan ada 6. Nah, dari 6 ujung tadi yang 3 disatukan ini menjadi terminal netral, ya. Ini adalah rectifiernya atau dioda-diodanya, ya. Fungsi daripada rectifier ini adalah untuk merubah arus bolak-balik atau arus AC yang dibangkitkan oleh stator coil ini menjadi arus searah. Kita tahu di dalam kelistrikan mobil itu menggunakan arus listriknya adalah arus searah, ya. Nah, arus yang dihasilkan oleh stator coil ini adalah arus AC bolak-balik 3 fase atau 3 fase. Nah, kemudian oleh dioda-dioda ini nanti akan dirubah menjadi arus searah. Adapun metode penyiarannya adalah metode penyiaran satu gelombang penuh atau full wave rectification, ya. Nah, nanti bagian yang dimaksud full wave rectification itu seperti apa, silakan baca-baca kembali buku kelistrikan. Nah, di sini kalau kita lihat, ya, bentuk dioda-diodanya adalah yang tonjolan-tonjolan seperti pil ini. Nih, kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Apakah ini nanti terisi dioda semua? Belum tentu, ya. Jadi ada alternator yang memiliki diodanya itu, ini namanya dioda daya atau power dioda. Ada yang memiliki power diodanya itu 6, ada yang memiliki 8. Nah, kalau yang 8, 2 lagi itu disebut dioda neutral point. Fungsi daripada dioda neutral point itu adalah untuk meningkatkan daya output dari alternator ini sebesar 10-15% tanpa menambah ukuran daripada alternatornya sendiri. Oke. Nah, ini tadi kalau kita satukan, nah, bagian yang ini tadi adalah dapat terminal B-nya ini. Nih, terminal B. Nih. Nah, di sini harus selalu ada isolator, ini harus diperhatikan. Kalau merakit kembali tidak boleh ketinggalan ini. Nah, ini dioda yang 4 ini disebut dioda positif. Itu hanya istilah dalam teknik otomotif, ya. Sementara untuk dioda yang sebelahnya ini adalah disebut dioda negatif. Nah, sekarang apa bedanya dioda positif dan dioda negatif, ya? Kalau dioda positif arusnya ke sana, ya, arusnya ke sana. Kalau ini saya namakan terminal-terminalnya, ini terminal-terminalnya. Sementara ini bodi. Jadi arah arus dioda positif itu mengalir dari terminal ke bodi, ya. Sementara untuk yang dioda negatif itu sebaliknya, arah arusnya nanti dari bodi ke terminal, ya. Ini harus kita pahami bersama. Jadi sebetulnya dioda itu nggak ada, aslinya dioda positif negatif nggak ada. Cuma kalau di teknik otomotif karena arah arusnya itu berbeda, maka biar tidak keliru diberi istilah dioda positif maupun dioda negatif.
Oke. Nah, nanti akan saya terangkan juga untuk cara pemeriksaan. Ini adalah kelompok dioda positif yang ada isolatornya ini. Ini adalah kelompok dioda negatif. Dioda positif arah arusnya dari terminal ke badan. Dioda negatif arah arusnya dari badan ke terminal. Oke, langsung. Nah, untuk pemeriksaan ini baiknya ini kita lepas untuk lebih telitinya. Tapi kalau seandainya tidak terlepas, ya, itu nanti resikonya, kalau ada salah satu dioda yang putus, tidak akan tahu. Itu kelemahannya. Sekali lagi, kalau pemeriksaan ini dilakukan dalam kondisi unit dioda atau rectifier dengan stator coil masih terpasang, itu resikonya nanti kalau ada salah satu dioda yang putus, kita tidak akan tahu. Oke, nanti akan saya kasih peragaannya bagaimana untuk memeriksa dioda yang kondisinya sudah terlepas. Ini dulu, ya, merah pada terminal B, kemudian hitamnya nanti pada ini, pada ujung-ujung stator coil ini harus ada kontinuitas atau hubungan ini, ya, ini ada. Ini juga ada. Kalau saya balik harus tidak ada hubungan. Nih. Ya. Nih. Kemudian kalau yang dioda negatif, ya, hitamnya pada ini, pada massa bodi, kemudian merahnya pada ujung stator coil, itu harus ada hubungan. Ada. Kemudian kalau saya balik harus tidak ada. Nih. Tidak ada. Ya. Oke. Akan saya kasihkan peragaan untuk pemeriksaan dioda yang kondisinya sudah terlepas. Adalah dioda yang sudah terlepas dari stator coilnya. Ya, kita lihat, ya, kalau rumah diodanya ada masing-masing ada 4, berarti ada 8, tapi yang terisi hanya 6. 1, 2, 3 1, 2, 3, berarti ada yang 02. Berarti ini alternatornya tidak menggunakan dioda netral coil. Oke, ya, ini terminal-terminal diodanya, ini badannya. Demikian pula yang satunya ini. Ini terminal-terminal diodanya, terus ini badannya. Oke, saya lanjutkan untuk pemeriksaan dioda positifnya ini. Nah, berarti antara terminal B dengan terminalnya ini. Oh, ini terbalik, ini yang negatif. Yang positifnya ini, sayangnya ini bautnya hilang. Ya, ini. Ini pada bodi ini mestinya ada bautnya. Ya, ini ada hubungan. Ada hubungan. Ada hubungan. Saya balik harus tidak ada hubungan. Nah, kalau yang pemeriksaan yang sudah dilepas seperti ini hasilnya akan lebih akurat. Jadi nanti seandainya ada salah satu dioda putus, kita tahu. Nah, sekarang dioda negatif. Ya, ini pada massa bodi, satunya pada kedua, pada ujung diodanya ini, terminal diodanya. Ada hubungan. Hubungan, saya balik harus tidak ada hubungan. Nah, kalau seperti ini berarti memeriksa satu persatu dioda karena sudah terlepas dari stator coilnya. Oke, ini untuk pemeriksaan dari
dioda. Yang berikutnya adalah memeriksa panjang sikat. Nih. Panjang sikat kita cukup mudah, cukup menggunakan jangka sorong. Kalau nggak ada jangka sorong ya pakai mistar baja juga bisa, karena ini tidak dibutuhkan keakuratan yang tinggi. Nah, kita cukup ukur ininya saja. Nah, panjangnya berapa? Kemudian dibaca, kemudian dilihat pada buku manual. Di sini juga akan tercantum berapa panjang minimalnya, itu juga ada. Panjang minimum yang diizinkan adalah 5,5 mm untuk alternator mobil Kijang. Overhaul itu harus selalu berpedoman pada buku manual untuk membandingkan spesifikasinya. Oke, saya kira ini untuk pemeriksaan komponen-komponen dari alternator. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak semuanya. Tetap ada di rumah dan jaga kesehatan. Ya, karena virus corona masih belum berlalu, tetap pakai masker, kemudian pakai hand sanitizer, dan jangan lupa sering-sering cuci tangan. Oke, pada kesempatan kali ini akan saya terangkan bagaimana untuk pemeriksaan dari komponen-komponen alternator ini. Oke, saya mulai dari pertama, pemeriksaan bearing. Ini yang pemeriksaan mekanis, caranya bagaimana, cukup ini kita putar. Kalau putarannya halus, nggak ada suara-suara, berarti bearing kondisinya baik. Ya. Kemudian untuk yang berikutnya adalah pemeriksaan rotor coil. Kita gunakan multimeter. Ya. Multimeter kita set pada kali 1, kemudian kita kalibrasi. Ya. Kita kalibrasi, kemudian tinggal kita hubungkan pada kedua ujung dari slip ring. Dari kedua slip ring. Karena kemarin sudah saya terangkan, kedua ujung dari rotor coil itu dihubungkan ke slip ring ini. Berarti untuk pemeriksaannya tinggal kita hubungkan pada kedua slip ring. Ini harus menunjukkan hambatan tertentu, ya, masing-masing beda standarnya, tapi kurang lebihnya sekitar 3-4. Kemudian nanti kalau kalian bertanya, Pak, ini posisi merahnya di mana, hitamnya di mana? Karena ini memeriksa kumparan, bolak-balik sama saja. Ini contohnya. Sekarang saya balik. Nah, kalau memeriksa kumparan, itu posisi ini bolak-balik tidak masalah. Oke, rotor coil sudah. Kemudian saya lanjutkan pemeriksaan stator coil. Nah, ini stator coil. Ya, kemarin sudah saya sampaikan pada kalian bahwa stator coil ini memiliki 3 kumparan. Ya, yang mana salah satunya itu nanti akan digabung menjadi salah satu ujungnya. Nih, bisa kita lihat ini gabung jadi satu. Ya, berarti ini adalah netralnya. Ya, netralnya. Kemudian yang lainnya lagi itu adalah ini. Ya, nih. Nah. Nah, kemudian ini jumlah diodanya kita lihat ada 1, 2, 3. Yang ini kosong. Ini kosong, berarti tidak ada dioda netral poinnya. Ya, ini tidak ada dioda netral poinnya, berarti hanya 6 diodanya. Nah, kemudian ini kebetulan hanya paralel aja, di sini ada 3, 1, 2, 3. Ini juga sama, 1, 2, 3. Ya, ini tadi netral. Nah, sekarang untuk pemeriksaan stator coil masih pakai alat yang sama.
multimeter kali 1 juga. Nah, kita lihat kembali di sini gambar rangkaian. Nah, berarti kalau saya akan memeriksa kumparan stator ini, salah satu pada netral nih. Kalau saya akan memeriksa kumparan yang ini, ya berarti cukup dengan di sini satunya. Kalau saya akan memeriksa kumparan yang ini, berarti dengan ini. Demikian pula dengan kumparan yang satunya lagi. Ini dengan ini. Sekali lagi bolak-balik sama saja. Hitam di sini ataupun merah di sini sama saja. Oke, langsung ini sudah, karena ciri-cirinya itu menggabungkan 3 ujung kumparan ini. Nah, satu dengan ini. Ini kumparan 1, kumparan 2, kumparan 3. Ini ya. 1, 2, 3. Ini berarti ketiga kumparan dalam kondisi baik. Pemeriksaan yang lain itu adalah pemeriksaan terhadap hubung massa. Yaitu cukup dengan netral ini dengan massa bodi, ini tidak boleh ada hubungan. Ya, jarum harus diem. Ini. Nah, ini untuk yang rotor coil juga sama. Untuk pemeriksaan kebocoran atau hubung massa. Ya, salah satu pada massa, salah satu slip ring ini. Tidak boleh ada hubungan. Ini kita lihat. Dan ini pun juga enggak ada. Ya. Berarti stator coil bagus. Stator coil bagus, rotor coil pun juga bagus. Nah, kemudian ini yang agak kompleks itu adalah pemeriksaan dioda. Terangkan, ini adalah kelompok dioda positif yang ada isolatornya ini. Ini adalah kelompok dioda negatif. Dioda positif arah arusnya dari terminal ke badan. Dioda negatif arah arusnya dari badan ke terminal. Langsung. Nah, untuk pemeriksaan ini baiknya ini kita lepas untuk lebih telitinya. Tapi kalau seandainya tidak terlepas, ya, itu nanti resikonya kalau ada salah satu dioda yang putus, tidak akan tahu. Itu kelemahannya. Sekali lagi, kalau pemeriksaan ini dilakukan dalam kondisi unit dioda atau rectifier dengan stator coil masih terpasang, itu resikonya nanti kalau ada salah satu dioda yang putus, kita tidak akan tahu. Nanti akan saya kasih peragaannya bagaimana untuk memeriksa dioda yang kondisinya sudah terlepas. Ini dulu, ya, merah pada terminal B, kemudian hitamnya nanti pada ini, pada ujung-ujung stator coil ini harus ada kontinuitas atau hubungan ini, ya, ini ada. Ini juga ada. Kalau saya balik harus tidak ada hubungan. Nih. Ya. Nih. Kemudian kalau yang dioda negatif, ya, hitamnya pada ini, pada massa bodi, kemudian merahnya pada ujung stator coil, itu harus ada hubungan. Ada. Kemudian kalau saya balik harus tidak ada. Tidak ada. Ya. Oke. Akan saya kasihkan peragaan untuk pemeriksaan dioda yang kondisinya sudah terlepas. Adalah dioda yang sudah terlepas dari stator coilnya. Ya, kita lihat
ya. Kalau rumah diodanya ada masing-masing ada 4, berarti ada 8, tapi yang terisi hanya 6. 1 2 3. 1 2 3. Berarti ada yang kosong 2. Berarti ini alternatornya tidak menggunakan dioda netral point. Oke ya. Ini terminal-terminal diodanya. Ini badannya. Demikian pula yang satunya ini. Ini terminal-terminal diodanya. Terus ini badannya. Oke, saya lanjutkan untuk pemeriksaan dioda positifnya ini. Nah. Nah, berarti antara terminal B dengan terminalnya ini. Oh, ini terbalik, ini yang negatif. Yang positifnya ini, sayangnya ini bautnya hilang. Ya, ini. Ini pada bodi ini mestinya ada bautnya. Ya, ini ada hubungan. Ada hubungan. Ada hubungan. Nah, saya balik harus tidak ada hubungan. Nah, kalau yang pemeriksaan yang sudah dilepas seperti ini hasilnya akan lebih akurat. Jadi nanti seandainya ada salah satu dioda putus, kita tahu. Nah, sekarang dioda negatif. Ya, ini pada masa bodi, satunya pada kedua pada ujung diodanya ini, terminal diodanya. Ada hubungan, saya balik, harus tidak ada hubungan. Nah, kalau seperti ini berarti memeriksa satu persatu dioda karena sudah terlepas dari stator coilnya. Oke, ini untuk pemeriksaan dari dioda-dioda. Yang berikutnya adalah memeriksa panjang sikat. Nih. Panjang sikat kita cukup mudah, cukup menggunakan jangka sorong. Kalau nggak ada jangka sorong ya pakai mistar baja juga bisa, karena ini tidak dibutuhkan keakuratan yang tinggi. Nah, kita cukup ukur ininya saja. Nah, panjangnya berapa? Kemudian dibaca, kemudian dilihat pada buku manual. Di sini juga akan tercantum berapa panjang minimalnya, itu juga ada. Panjang minimum yang diizinkan adalah 5,5 mm untuk alternator mobil Kijang. Overhaul itu harus selalu berpedoman pada buku manual untuk membandingkan spesifikasinya. Oke, saya kira ini untuk pemeriksaan komponen-komponen dari alternator. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan lanjutkan untuk cara perakitan kembali dari alternator. Kemarin sudah saya terangkan untuk langkah-langkah pembongkarannya. Sekarang kita ke langkah-langkah perakitannya. Langkah pertama adalah ini, memastikan isolatornya terpasang. Ya, baik yang di dioda positif, yang di dioda positif ini harus ada isolatornya. Kalau yang negatif tidak. Kalau udah isolator terpasang, baru rumahnya ini bisa kita pasang begini. Ini ada isolator, nggak boleh lupa ini. Ini juga. Ini ada ini bagian yang beda bentuknya supaya ini bisa masuk dan tidak muter. Nah, kemudian kita pasang murunnya.
Yang ini mur ukuran 10 mili, kemudian yang lain nanti 8. Bojone mau barang sip. Kemudian untuk meyakinkan sekali lagi, apakah pemasangan dari unit rectifier-nya ini sudah betul ataukah belum, bisa kita cek sekali lagi. Ya. Nih. Merah pada B, hitam pada massa, harus ada hubungan. Kalau saya balik harus tidak ada hubungan. Kalau saya balik ada hubungan, berarti isolatornya belum betul. Oke, udah, ini udah baik. Ini ada hubungan, nggak ada. Nah, langkah berikutnya, sikat kita dorong masuk, kemudian kita tahan pakai kawat ini. Nah, ini kalau lihat sikatnya masih nonjol, kita dorong masuk pakai kawat. Udah, nggak kelihatan sikatnya. Oke, kalau sudah baru kita masukkan perlahan-lahan. Nah, tinggal kita pasang baut pengikatnya. Nah, kalau baut-bautnya sudah terpasang, nah ini sudah mepet, maka kawat untuk penahan sikat tadi bisa kita lepas perlahan, jangan sampai ngejut supaya sikatnya tidak patah. Tinggal dikeraskan. Ya, nah selesai. Kita tinggal lakukan pengecekan akhir seperti yang di awal sebelum pembongkaran. Utamanya F dan E. F dan E itu karena kalau memasangnya tidak hati-hati kadang-kadang sikat suka patah.
F dan E. Oke, bagus. Nah, berarti sudah selesai. Demikian anak-anak untuk cara perakitan kembali dari alternator. Sekali lagi sebelum kita pasang kembali di engine, baiknya kita cek untuk meyakinkan bahwa alternator ini sudah kondisinya baik. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak, tetap ada di rumah untuk menghindari terpaparnya wabah virus corona. Berikut ini akan saya jelaskan bagaimana tata cara untuk memeriksa regulator standar. Ya. Untuk memeriksa ini kita harus selalu berpedoman pada buku manual. Ya. Yang pertama, lalu yang kedua harus memahami sirkuitnya. Nah, itu saya akan tunjukkan sekali lagi sirkuit di dalam pengini. Nah, ini regulatornya. Regularan. Yang satu disebut unit voltage regulator. Ciri-cirinya ini kamu bisa lihat, ada resistornya. Kemudian yang kedua unit voltage relay. Oke. Nah, sebelum nanti kita mencari terminal-terminal ini, kalau mencari terminal ini, kalau nggak pengen susah-susah ya cukup kita hafalkan posisinya seperti ini. Tapi itu bukan cara anak TKR atau anak otomotif. Kalau anak otomotif, ya kita tidak usah menghafal, tapi harus bisa mencari sendiri. Nanti akan saya terangkan. Nah, untuk mencari terminal-terminalnya harus tahu nilai-nilai standar atau spesifikasi dari regulator ini. Ya, saya mulai. Untuk resistor ini standarnya kalau kita baca di manual itu sekitar 11 ohm. Ya, kemudian untuk kumparan voltage regulator itu adalah 100 ohm. Kemudian untuk voltage relay itu sekitar 23 sampai 27 ohm. Ini mutlak harus tahu nilai standarnya. Oke. Kemudian yang berikutnya kita lihat kumparannya ada dua. Kumparannya ada dua. Kemudian salah satu dari kedua kumparan tadi semuanya akan dimasakkan. Lihat ini, dapat terminal E. Ini juga modal yang harus kalian ketahui. Ya. Kemudian yang berikutnya lagi pada unit voltage relay, kontak poin yang menutup ini adalah berhubungan dengan massa. Oke, saya tunjukkan ke bendanya. Ini, langsung ke bendanya. Mudah-mudahan ini terlihat. Ini ada dua kawat. Mudah-mudahan terlihat dalam video ini. Dua kawat. Nah, dua kawat yang disatukan ini berarti ini pasti massa. Ini pasti massa. Nah, tadi sudah saya terangkan kontak poin yang menutup, yang massa itu adalah yang voltage relay. Itu di sini nutup. Ya. Kemudian yang nutup itu nanti kalau kita lihat ini massa. Nah, kemudian ini yang unit voltage regulatornya. Unit voltage regulatornya yang kontak poin terbuka ini adalah yang massanya ini. Massa. Ya, ini massa. Nah, dari sini nanti bisa kita langsung mencari terminal-terminalnya. Ya. Kembali melihat pada gambar. Ini saya menunjukkan pada gambar itu di sini. Ini kalau pada bendanya itu adalah yang ini. Ini tadi yang massa yang
menyatukan kedua kumparan ini. Nah, ini kontak poinnya terbuka. Dalam gambar juga bisa kamu lihat ini kontak poin voltage regulator yang massa itu adalah terbuka dalam kondisi sebelum bekerja. Nah, kemudian nanti apabila multimeter itu saya hubungkan sini dengan ini, pasti nanti akan terbaca 0 ohm. Ya. Demikian pula kalau saya hubungkan antara ini dengan L, itu nanti akan terjadi aliran arus seperti ini. Nih dari L di sini lewat kontak poin massa. Berarti ini nanti pasti juga akan terbaca 0. Nah, kalau kalian menemukan ada 2 0 seperti ini, kamu tentu tidak akan tahu mana yang E dan mana yang L. Nah, caranya bagaimana caranya? Ini harus kita buka. Kalau kontak poin pada voltage relaynya kita buka, maka arus nanti tidak lagi melalui ini, tidak lagi melalui kontak poin, tapi akan melalui ini. Berarti terbaca berapa? Berarti nanti harus terbaca 100. Ya. Nih. Kalau terbaca 100 berarti terminal L. Nah, sekarang kalau saya hubungkan di sini dengan N, nanti akan terbaca berapa? Kita telusuri. Ini akan lewat kumparan voltage relay. Nah, berarti nanti akan terbaca sekitar 23 sampai 27. Ya. Nah, kalau terbaca 23 sampai 27 itu berarti terminal N. Berarti nanti kita sudah paling enggak mendapatkan 3 terminal, yaitu E, N, dan L. Nah, kemudian kontak poin yang terbuka ini kalau saya hubungkan dengan ini nanti harus nyambung terminal B ini. Nih. Ya. Nah, oke, langsung ke prakteknya. Jadi kontak poin voltage relay harus saya buka. Saya ganjel pakai kertas. Nah, saya ganjel pakai kertas. Kemudian multimeter kita siapkan. Nah, kita kalibrasi. Saya hubungkan dengan sini. Yang tadi penggabungan dari 2 awat kumparan tadi. Kita mulai dari sini. Terbaca 0. Ya, terbaca 0 berarti ini adalah terminal E. Ini terbaca sekitar 27. Berarti N. Ya. Ini tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan. 100. Berarti L. Ini berarti terminal L. Ya. Terminal L. Nah, kemudian untuk terminal B-nya tadi. B-nya tadi adalah ini, yang terbuka ini. Ini tadi yang menutup saya ganjel, terus ini yang terbuka ini adalah terminal B. Kita cari aja. Nah, ini dengan yang belum ketemu tadi. Nah, ini udah. Ini kita lihat 0. Nah, berarti ini terminal B-nya. Tinggal 2 ini. IG dan F. Oke. Kembali melihat gambar. Ya. Ini kontak poin yang menutup pada voltage regulator yang diem
itu adalah terminal IG. Oke. Berarti nanti kalau saya dalam gambar itu menunjukkan di sini, kalau pada bendanya yang mana, Pak? Kalau pada bendanya yang ini. Nih. Ini karena apa? Kontak poin ini diem. Yang bergerak yang tengah ini. Nih. Yang bergerak. Berarti ini IG-nya. Oke. Berarti nanti kalau saya hubungkan jumper multimeternya dengan di sini dan sini, terbaca berapa? Pasti akan terbaca 0. Oke. Terus kalau dengan F sini, terbaca berapa? Pasti juga akan terbaca 0 karena kontak poinnya masih menutup. Nah, nanti kalau kita buka, dia nanti akan terbaca 11. Berarti nanti dari dua ini tadi yang belum ketemu, ya kalau saya hubungkan IG dengan sini dengan yang dua ini tadi, 0 itu IG-nya, ketemu 11 itu F-nya. Caranya ini harus dibuka. Sekali lagi ini harus dibuka. Kertasnya saya pindah sini. Ini saya hubungkan sini. Nah, ini terbaca 0. Berarti ini IG. Nah, yang tengahnya ini. Nah, terbaca 11. Berarti ini F-nya. Cukup mudah kan anak-anak? Jadi tidak sulit. Yang penting kalian memahami gambar rangkaian seperti ini dan cara berpikir logika kalian jalan. Kalau logika kalian jalan, tidak ada yang sulit untuk kelistrikan. Sekian, terima kasih. Saya akan melanjutkan untuk video pembelajaran kali ini adalah untuk pemeriksaan dari output alternator. Jadi sering kita menjumpai orang mengatakan pengisiannya kurang, pengisiannya terlalu besar. Nah, untuk mengetahui apakah itu pengisiannya memang kurang ataukah terlalu besar, harus dilakukan pengecekan outputnya. Adapun alat-alat yang diperlukan, yang nomor 1 itu adalah volt ampere meter. Ya, ini ada volt ampere meter. Voltnya ada 2 skala, maksimal 20 volt, yaitu untuk sistem kelistrikan mobil yang 12 volt, dan ada yang 50 volt untuk sistem kelistrikan mobil yang 24 volt, contohnya truk. Kemudian ampere meternya itu adalah DC ampere meter maksimal 60 ampere. Ya, ini alat yang model lama. Di sini ada 2 kabel besar, merah dan hitam. Jadi nanti cara penggunaannya, kabel pada terminal B alternator dilepas, kemudian yang merah ini dijepitkan pada terminal B alternator, kemudian yang hitam ini dijepitkan pada kabel yang tadi terpasang pada terminal B alternator. Ya, karena apa? Karena ampere meter itu harus dirangkai secara seri. Nah, kemudian ini ada kabel yang kecil, ini adalah untuk voltmeternya, yaitu nanti yang merah itu dijepitkan pada terminal B, kemudian yang hitam itu pada massa bodi untuk mengukur tegangan outputnya. Adapun alat yang lain yang bisa kita gunakan untuk ampere meternya itu adalah jenis seperti ini. Yang lazim orang menyebutnya itu adalah tang ampere. Dengan alat ini lebih praktis karena apa? Tidak perlu melepas kabel pada terminal B alternator. Yaitu caranya nanti cukup dikolongkan pada kabel B alternator. Ya. Kemudian alat yang lain adalah multimeter atau ampermeter seperti biasa, yang sudah tidak asing lagi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu manual bit.
Oke, langsung akan saya kasih peragaan dalam hal ini nanti pada mobil Xenia yang ada di belakang ini. Ya. Oke, ini untuk menjangkau kabel B alternator ini karena tempatnya itu sangat sempit, tidak memungkinkan. Ya, ini bisa nanti kita kolongkan padanya. Ini kabel yang dari B alternator pada ini kotak sekring ini. Ya, nanti kita kemudian nanti mesin kita hidupkan. Kemudian nanti tinggal kita set dulu ini ampere meternya, kita on kan pada posisi ampere, kita nolkan ya, kita pasang. Nah, ini terbaca 14,4 ampere. Ini adalah arus yang dikeluarkan dari alternator saat tidak berbeban. Karena apa? Semua beban kelistrikan kendaraan itu dimatikan. Kalau kita baca dalam manual Kijang, ya, saya pakai referensi Kijang karena yang ada manualnya itu adalah manual Kijang. Itu arus yang dikeluarkan dari alternator saat tanpa beban harus di bawah 10 ampere. Nah, sekarang kalau hasil pembacaannya ternyata lebih dari 10 ampere. Itu disebabkan apa? Disebabkan karena muatan dalam baterai ini tidak dalam kondisi penuh. Nah, jadi saat pengukuran arus tanpa beban ini harus kurang dari 10 ampere. Kalau lebih dari 10 ampere menandakan baterai dalam kondisi tidak terisi penuh. Nah, kemudian untuk berikutnya mengukur tegangan outputnya 10 dan 50. Kita pilih yang 50 karena apa? Tegangannya lebih dari 10 ampere, 10 volt. Kemudian sebelum kita gunakan alatnya seperti biasa harus dikalibrasi untuk volt. Sekali lagi kalibrasinya dari sini. Nih. Kalau jarumnya belum tepat di angka 0, ini yang kita putar untuk kalibrasinya. Oke. Nah, kalau sudah tinggal kita hubungkan pada terminal B dan massa. B ada di bawah sana, mungkin kurang begitu kelihatan. Merah pada B, hitam pada massa. Nah, kita baca. Ini terbacanya adalah gaspol. Terbacanya. Untuk pengukuran ini harusnya dilakukan dalam kondisi mesin berputar 2000 rpm. Tolong Mas, salah satu gas. On. Nah, sekarang ini dibebani, ini ada suara mendetik seperti ini. Ini menandakan panbel dari alternatornya kendor. Nah, sehingga saat alternatornya dibebani, untuk memutarkannya tambah berat, panbelnya selip, sehingga timbul bunyi seperti ini. Nanti kalian calon mekanik kalau mendengar seperti ini harus langsung tanggap. Itu disebabkan oleh karena apa? Nah, sekarang kita lihat ampernya. Nah, ampere di sini kalau menurut manual Kijang harus keluar arus lebih dari 20 ampere. Ya. Nah, di sini kita lihat kalau dalam manual Kijang itu karena Kijang yang lama AC-nya belum ada sehingga bebannya cuma lampu kepala. Nah, kalau di mobil ini saya tambah bebannya dengan menghidupkan AC. Nah, di sini menunjukkan ampernya 48 ampere. Kalau di dalam buku manual dikatakan minimal 20 ampere, sementara ini bisa keluar dari 48 ampere, tentu kita bisa nyimpulkan alternatornya dalam kondisi baik. Oke? Nah, sekarang kita lanjutkan dengan pengukuran voltage drop. Kita gunakan low volt. Saya gunakan 0,25 volt. Prinsipnya nanti kita hubungkan pada kabel yang polaritasnya sama.
yaitu nanti antara B alternator dan positif baterai dan antara negatif baterai dengan bodi alternator. Dalam referensi buku-buku teknik otomotif, ya, untuk voltage drop maksimal yang diizinkan adalah 0,2 volt. Berarti kalau di sini saya ambil 0,25, ini adalah 0,05, ya. Ini 0,05, kemudian 0,1, 0,15, 20, 25. Nah, kalau 0,2, nah berarti di sini. Ya, maksimalnya di sini. Ya. Nah, untuk voltage drop ini maksimalnya. Berarti nanti kalau seandainya jarum hanya bergerak di sini atau bahkan tidak kelihatan bergerak, itu menandakan bahwa sirkuitnya atau kabel-kabelnya kondisinya baik. Oke, langsung kita peragakan. Yang merah pada terminal B, yang hitam pada positif baterai. Wah, ini lebih dari 0,25 malahan ini. Berarti ini terlalu besar. Nah, saya pakai 2,5. Saya naikkan. Nah, ya, ini terbacanya sekitar 0,3 volt, 0,25, 0,3. Nah, berarti ini sirkuit bisa kita simpulkan kabel antara positif atau antara terminal B alternator dengan positif baterai ini sambungannya kurang baik. Nah, jadi nanti yang perlu kita periksa utamanya ini polnya ini. Maaf, saya ulangi. Yang dihubungkan di sini terminal B. Saya ulangi. Terminal B dengan polnya. Nih, dengan polnya. Jadi bukan pada jepitannya nih. Tapi pada polnya. Sehingga nanti apabila di sini ada resistan akan terbaca. Nah, yang berikutnya itu adalah untuk sirkuit negatifnya. Karena aliran arusnya itu arahnya dari B alternator ke sini, terus nanti negatif baterai kembali ke sana. Berarti yang merah ini nanti saya hubungkan pada negatif baterai, pol negatif baterai. Kemudian nanti pada bodi ini saya turunkan dulu, bodi alternator. Nah, ini terbaca ini, ya. Ini sekitar 0,1 volt. Ya, 0,1 volt. Berarti untuk sirkuit negatifnya bagus. Sementara untuk yang positifnya yang harus dibenahi. Ya, saya kira itu yang perlu saya tambahkan untuk pemeriksaan output dari alternator.